Biasanya untuk sekarang, era medsos ini mereka akan pakai untuk flexing-flexing mungkin ya, 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 di ya. komunitasnya yang Baik. sekarang ini lagi booming ya, masalah flexing. Nah, cuman kita ingin nantinya ini, supaya flexing itu jangan barang branded dong. Kita sekali-sekali berani dong flexing produk dalam negeri kita, Baik. produk UMKM kita, produk nasional kita. Dan ini pemerintah akan mendukung dan kita ingin dorong UMKM untuk ke sana. Baik, kita di sini ada staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, Mas Vicky. Mas Vicky, Pak Menteri sudahkah berkoordinasi dengan tim untuk bisa membuat strategi menolong teman-teman pedagang ini? Silakan, Mas Vicky. Betul. Tadi betul apa yang disampaikan Mas Agung bahwa Kemenkop UKM sejak minggu lalu kemarin ya sebetulnya tepatnya sudah membuka hotline posko laporan para pelaku UMKM yang terdampak terkait dengan pelarangan penjualan produk barang bekas impor ilegal ini. Jadi kita sudah buka hotline by WhatsApp, ada nomornya 08111451587 dan tentunya by phone ada 1.500.587. Lebih lengkapnya informasi ada di akun media sosial @kemenkopukm di semua platform Mbak Brigita ya. Apa yang sebetulnya kita coba data, tentunya tadi pertama kita ingin mendapatkan data perusahaannya, pelaku UMKM-nya ada berjualan di mana. Yang kedua kita juga ingin mendapatkan informasi bisnis modelnya. Kenapa penting? Agar kita langsung bisa memberikan paket solusi. Apa yang saya sebut sepaket solusi? Yang pertama, yang ingin kita dorong adalah substitusi. Tentunya dari produk UKM kita juga nggak kalah sebetulnya Pak Mor. Tadi apa yang disampaikan Pak Aritonang, kalau misalnya pelaku, kebetulan saya juga 18 tahun pelaku di sektor clothing distro ini dengan saya anak buahnya Pak Ade juga dulu sebelum di pemerintahan di Bandung gitu ya, membuat brand sendiri. Ini kan sebetulnya di sisi yang lain brand-brand lokal ini juga teriak terkait dengan adanya banjirnya produk-produk barang bekas ilegal yang murah, tentunya juga karena ilegal kan ya pasti murah, nggak bayar pajak dan seterusnya. Nah tapi di sisi yang lain kita sudah menyiapkan ya ada beberapa agregator yang siap dengan bisnis model dropshipper, reseller kan kebanyakan yang dari teman-teman penjual ini yang kita dapat informasinya adalah dropshipper dan reseller. Ini sudah ada brandnya, apakah ada tergantung nanti marketnya seperti apa. Kalau misalnya produk pakaian muslim sudah siap, ada pakaian yang street fashion sudah siap, ada yang pakaian casual, ready to wear, perkantoran, apa segala macam. Banyak sekali brand-brand lokal UKM yang sebetulnya juga secara kualitas dan segmen harganya bisa kita juga berikan alternatif ya. Di setiap brand ini kan tentunya ada target marketnya, ada yang menengah ke bawah, ada yang kelas menengah ke atas, bahkan ada produk UKM yang kelas premium juga ya. Itu dari sisi produk. Di sisi yang lain kita juga sudah bicara dengan BRI dan BNI untuk menyiapkan skema pembiayaannya apabila dibutuhkan. Nah, pemerintah khusus Pak Presiden juga sudah punya komitmen untuk terus meningkatkan porsi kredit perbankan untuk UMKM sampai tahun 2024 menjadi 30%. Ya, hari ini KUR ini sudah di tahun ini 430 triliun. Kita juga siapkan skema KUR yang bisa diakses oleh para pelaku UKM yang di bawah 50 juta tadi tanpa agunan. Ya, tentunya karena ini kan sudah berjalan bisnisnya, harusnya bisa lebih bankable. Demikian Mbak Brigita. Mas Arya, kalau kita lihat ini kan memang sebenarnya sudah ada yang puluhan tahun, tapi awalnya memang ilegal dan pelarangannya ini sudah puluhan tahun dari zaman Bu Marielka bahkan, tapi masih ada loh. Dan ada bea masuknya loh. Berarti ya, kan saya jawab yang faktual problem dulu yang dihadapi oleh kawan-kawan pelaku pedagang usaha kecil, menengah, mikro, bahkan gurem, kecil-kecil ya. Yang penting harus tidak mengalami kerugian, itu dulu ya. Nanti saya akan bicara dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan bagaimana mengatasi yang saat ini barang bekas atau baju bekas impor ini ada di tangan pedagang ya. Ini harus kita selamatkan, cut off barang yang ada di pedagang ya. Kemudian mata rantai selanjutnya kita kembalikan pada aturan yang sebenarnya sudah diatur di Peraturan Menteri Perdagangan
nomor 40 tahun 2022 yang merupakan perbaikan dari peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang larangan ekspor dan impor barang-barang bekas. Dan pakaian merupakan barang yang dilarang untuk diimpor. Berarti ini barang ilegal, kalau dilakukan berarti ada pidananya. Tidak ada pedagang yang salah, ya. Ini hanya mata rantai tadi, hanya sekedar mengais untuk mendapatkan, tidak ingin kaya. Dia hanya untuk bertahan hidup. Jadi menyalahkan pedagang itu tidak benar. Tapi kita juga ingin bagaimana pedagang nanti berubah sesuai dengan kebijakan yang ada.